Di zamanku tidak ada yang begini-begini. Para nelayan juga punya hak untuk mencari ikan. Kalau tidak boleh melaut di situ, itu melanggar hak orang mencari pendapatan. Saya yakin Prabowo itu orang yang tegas dan tidak punya rasa takut selama untuk membela daripada republik ini. Dulu oligarki atau konglomerat itu berada dalam pengawasan saya. Mereka tidak bisa semaunya bikin ini itu tanpa restu daripada pemerintah. Saya juga senang bisa bicara di podcast ini. Maksud saya podcast. Podcast itu zamanku dulu. Penak zamanku tuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara Temu Wicara bersama saya Purwantini. Sudah tersambung melalui saluran Zoom, yaitu Presiden Indonesia yang kedua, Bapak Soeharto. Selamat siang Bapak Soeharto. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Selamat siang. Nama daripada Anda tadi siapa? Saya Purwantini, Pak. Saya senang di zaman milenial ini ada nama Purwantini. Terima kasih, Pak. Kali ini saya ingin menanyakan seputar isu-isu yang tengah terjadi di Indonesia. Silahkan. Memang bagaimana keadaan daripada masyarakat saat ini? Penak zamanku tuh. Karena Bapak sebagai guru bangsa, saya ingin menanyakan pendapat Bapak tentang peristiwa yang viral belakangan ini. Peristiwa viral, kalau di zamanku yang saya programkan adalah spiral sebagai salah satu bagian daripada program keluarga berencana atau KB. Oh iya, apa KB 2 anak cukup masih dijalankan oleh pemerintah sekarang? Itulah Pak. Sekarang bukan 2 anak cukup, tapi pegawai negeri di satu kota ada yang dibolehkan untuk punya istri lebih dari 1 atau 2. Wah, itu tidak bagus. Saya sendiri saja dulu sangat setia kepada Ibu Tin. Pegawai negeri jangan poligami lah. Tidak bagus itu. Nanti kalau kekurangan daripada uang untuk istri muda, ujung-ujungnya korupsi. 1 istri sudah cukup. Jangan poligami. Begitu ya Pak? Oke, sekarang saya mau menanyakan pendapat Bapak tentang pagar laut yang baru viral. Bagaimana menurut Bapak? Saya sempat mengikuti beritanya di medsos. Dan ini memang masalah yang sebenarnya serius. Karena apa? Karena ini menyangkut kedaulatan bangsa kita dan merugikan masyarakat. Kenapa mengganggu kedaulatan bangsa, Pak? Sudah jelas laut itu harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran daripada rakyat. Tidak boleh dikuasai oleh segolongan orang. Di zamanku tidak ada yang begini-begini. Para nelayan juga punya hak untuk mencari ikan. Kalau tidak boleh melaut di situ, itu melanggar hak orang mencari pendapatan. Ini masalah yang sangat serius. Kenapa pemerintah sebelum pemerintahan Prabowo bisa lalai terjadi seperti ini, Pak? Bahkan sudah terbit sertifikatnya loh, Pak. Wah, itu harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Karena kalau sampai keluar izin, apalagi HGB dan SHM itu melibatkan aparatur negara. Dan untuk menindak ini sangat mudah. Diusut saja dari kepala desa, ke kecamatan, sampai provinsi, dan sampai ke pejabat yang menerbitkan surat itu. Mudah kok. Untuk masalah yang sangat gamblang, tidak mungkin pemerintah waktu itu lalai. Selidiki saja biar kedapatan ada terlibat atau tidak. Jadi Bapak setuju bahwa Pak Prabowo harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas? Sangat setuju. Dan saya sangat kenal karakter daripada mantu saya. Saya yakin Prabowo itu orang yang tegas dan tidak punya rasa takut selama untuk membela daripada republik ini. Dia itu orangnya tegas, siapapun yang melecehkan republik ini akan dipukul habis oleh Prabowo. Saya sangat tahu karakter Prabowo. Maaf Pak Harto, pagar laut itu dikaitkan dengan PSN yang namanya PIK 2. Sedangkan proyek PIK kan sudah dimulai zaman Anda berkuasa? Memang zaman saya sudah ada PIK, tapi Anda boleh cari jejak digital saya tentang proyek itu. Saya pernah minta aguan, kalau bikin proyek jangan bikin gaduh. Saya juga sampaikan bahwa kalau mau bangun proyek PIK, jangan sampai bikin banjir ke wilayah masyarakat sekitarannya. Jangan sampai tol ke bandara kebanjiran. Jangan sampai merugikan nelayan. Bapak sangat memperhatikan nelayan ya?
Sudah pasti, di zaman saya itu, saya bentuk daripada yang namanya kelompok pencapir. Dan saya juga sering menyelenggarakan temu wicara dengan para petani dan nelayan. Di situ saya bisa mendengar langsung apa yang dikeluhkan masyarakat. Jejak digitalnya sangat banyak. Anda dulu kalau sering nonton TVRI pasti tahu. Jadi jangan sampai proyek PIK 2 itu merugikan nelayan. Ini kan menyangkut yang kata orang adalah oligarki. Bagaimana oligarki di zaman Pak Harto? Begini, di zamanku dulu orang belum menyebut oligarki. Mungkin dulu disebut konglomerat. Tapi ya sebenarnya mungkin sama. Yang saya tegaskan bahwa dulu oligarki atau konglomerat itu berada dalam pengawasan saya. Mereka tidak bisa semaunya bikin ini itu tanpa restu daripada pemerintah. Dan wilayah konglomerat pada waktu itu hanya di bisnis saja. Mereka tidak saya izinkan untuk turut campur urusan daripada politik. Dengan begitu stabilitas nasional dapat tercapai karena untuk urusan daripada politik tidak dirusuhi. Kalau sekarang sudah campur baur ya, urusan politik dan oligarki, dulu saya silahkan konglomerat bikin perumahan elit, tapi jangan lupa saya juga punya program Perumnas yang jumlahnya sangat banyak. Coba kalau saudara Purwantini berkunjung ke kota-kota di Indonesia, pasti ada Perumnas di situ. Pada waktu itu, masyarakat sangat terbantu untuk dapat membeli daripada rumah melalui program KPR. Dan harganya dulu tidak semahal sekarang. Saya dengar-dengar harga rumah sekarang mahalnya minta ampun ya. Piye, penak zamanku toh? Oligarki ikut campur ke politik itu zaman Jokowi ya, Pak? Waya ndak tahu kok nanya saya, ya tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Apa saran Bapak untuk penyelesaian pagar laut ini, Pak? Masalah pagar laut ini harus diselesaikan sampai tuntas, agar tidak menimbulkan ekses yang tidak baik bagi kedaulatan dan penegakan hukum di Republik ini. Jangan sampai masalah ini hilang begitu saja tanpa diselesaikan. Untuk oligarki, saya berpesan, coba kalau di PIK 2, itu jangan hanya bangun rumah elit yang mahal, tapi harus ada juga rumah untuk rakyat. Perbandingannya kalau ada satu rumah elit, harus ada 2 rumah sederhana, dan 3 rumah sangat sederhana. Karena pada dasarnya negara ini harus hidup bersama dan berdampingan. Jangan eksklusif supaya kita bisa hidup rukun sesuai daripada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih Bapak. Kalau berkenan besok kita berbincang-bincang lagi membahas kejadian lain di negara ini. Karena kami butuh pemikiran Bapak sebagai guru bangsa. Sama-sama. Saya juga senang bisa bicara di podcast ini. Maksud saya podcast. Podcast itu zamanku dulu, hehehehe. Dulu orang beli podcast tapi terkontrol. Sekarang malah pada main judi online sampai ada yang bunuh diri. Negara harusnya bertindak, jangan membiarkan, apalagi untuk keuntungan berpolitik. Dulu podcast duitnya untuk sosial, bukan untuk logistik politik. Baik Bapak, lain waktu kita adakan temu wicara lagi. Terima kasih. Penak zamanku tuh.